yang tadi Mas soalnya. Oke, lanjut ya. Soal yang tadi Mas, soal yang tadi. Nah, ini soalnya yang tadi ya. Oh iya, betul. Yang tanggal 3 itu dropping barang. Dagangan ke kantor cabang sebesar harga pokok. Siapa yang dropping? Pusat ya. Iya, Bu. Kemudian tanggal 14 kantor cabang membeli alat-alat perlengkapan secara tunai. Nah, ini kan boleh ini. Kalau yang ini yang dikatakan desentralisasi. Kalau yang agen itu enggak boleh. Nah, soal berikut. Tanggal 20 kalau enggak salah, Mas. Nah, penjualan oleh kantor cabang secara tunai dan kredit. Boleh kan kantor cabang melakukan transaksi dengan pihak lain. Kemudian menerima pembayaran piutang dari langganan. Siapa yang menerima? Ini cabang. Kemudian tanggal 26. Nah, jadi reciprocal account itu contohnya seperti di tanggal 2, karena pusat mengirim, cabang menerima, otomatis di masing-masing kantor harus muncul namanya rekening timbal balik, itu maksudnya. Tapi kalau tidak ada hubungan transaksi dengan pusat, misalkan pusat. Paham ya? Bu. Nanti Anda menganalisis dari beberapa tanggal ini ada yang ada yang reciprocal account dan ada yang tidak timbul rekening reciprocal account atau rekening timbal balik. Karena ini tadi, oh ternyata cabang melakukan dengan pihak lain dan tidak pusat tidak ikut cawe-cawe, artinya tidak ada hubungannya dengan kantor pusat. Nah, nanti cara mengerjakannya sama, ya. Anda membuat yang namanya 3 kolom, ya, dari transaksi ini. Transaksi yang paling pertama, kolom pertama itu transaksi. Tulis per tanggal 2, pengiriman uang ke cabang. Kemudian di kolom kedua, kantor pusat. Kemudian di kolom ketiga, kantor cabang. Loh Bu, tapi ya. Kenapa Mas? Boten, Bu. Oh ya, jadi nanti reciprocal account atau rekening timbal balik itu tidak semuanya ada. Paham ya? Iya, Bu. Jadi contoh di tanggal berapa yang tidak ada? Tanggal 14, ya. Kan cabang beli alat perlengkapan yang tidak melibatkan kantor pusat. Tanggal 20, pusat enggak ada. Tanggal 25, pusat juga enggak ada. Ya. Jadi karena kita ini ngomongnya poinnya itu intinya di cabang, cabang lebih lengkap. Nanti tanggal berapa aja, Bu, yang ada pusatnya? Tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 28. Wes. Sisanya semuanya masuk cabang. Cabang semuanya ada. 1 sampai tanggal 2 sampai tanggal 28. Ya. Tanggal 2 sampai tanggal 28. Oh, sorry. Itu ada tanggal 30 ya di situ ya. 30, ya. Kalau kantor cabang semuanya ada 1 sampai tanggal 30.
Tapi kalau kantor pusat, enggak. Kantor pusat nanti sama, hanya di akhir periode, akhir bulan dia itu hanya mengakui di cabang ini, cabang Pratiwi ini laba atau rugi sama seperti tadi ketika kita mengerjakan agen. Cuman agen kan sederhana dan lebih mudah difahami. Kalau ini enggak. Anda harus memilah karena itu tadi di awal. Ada yang namanya rekening timbal balik. Dari sini siapa bertanya? Bisa dipahami enggak? Enggak, silakan. Siapa bertanya? Halo, ada yang bertanya? Bu, kalau ada RK, jadi harus dikasih keterangan RK. Iya, betul. Dikasih keterangan RK. Saya contohkan di tanggal 2 itu. Jadi tanggal 2 kantor pusat menjurnal gimana kira-kira? Karena tanggal 2 itu kantor pusat mengirim ke cabang uang sebesar 13 juta sebagai modal kerja. Gimana kantor pusat menjurnal? Ayo silakan bunyi, salah enggak apa-apa, nanti saya benerin. Jadi saya tahu Anda ini ngikuti apa enggak? Respon apa enggak? Jurnalnya gimana kira-kira? Gimana kantor pusat menjurnal? Ini yang uangnya keluar siapa? Kantor yang pusat. uangnya keluar siapa? Kantor pusat. Jadi kantor pusat. Ya apa jadinya? Jurnalnya piye? RK cabang pada kas. Nah, betul. RK cabang pada kas. Tapi nanti kalau di cabang kebalikannya. Karena dia menerima uang. Kas pada RK pusat. Iya, itu contoh ya. Nanti tanggal 2 juga gitu. Nah, di tanggal 3, 4, 5, pusat tidak menjurnal. Karena transaksi itu hanya melibatkan kantor Cabang. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke. Kalau yang ada yang ingin ditanyakan silakan. Ayo. Monggo. Siapa bertanya? Loh Bu, nanti ini muaranya kemana kantor cabang pusat ini? Muaranya artinya outputnya itu kan nanti harus membuat yang namanya konsolidasi, artinya gabungan. Ya, tapi nanti saja minggu depan saya jelaskan. Karena di modelnya seperti neraca lajur, tapi ini namanya bukan neraca lajur, konsolidasi atau gabungan. Ini sederhana, masih sederhana. Kertas kerja penyusunan laporan laba rugi. Jadi ada rekening nanti setelah menjurnal, jurnal itu outputnya akan masuk ke yang namanya kertas kerja atau gabungan atau konsolidasi. Terus jurnal penyesuaiannya, di sini kita nggak akan menemukan jurnal penyesuaian, tapi nanti namanya jurnal eliminasi. Ya, itu sudah saya kasih juga materinya. Tolong dibaca dulu materi yang sudah saya kasih karena kita ini terbatas waktu dan ruang, ya. Nanti bisa ditanyakan untuk pertemuan berikutnya, tapi saya minta untuk soal ini coba dikerjakan. Apa diupload di forum diskusi? Tidak usah, dikerjakan nanti pada saat apa ya? Happy, Bu. Materi menyiapkan materi di kuliah apa contoh itu? Evaluasi materi, alasan ketika materinya ada tambahan untuk latihan fisik. Halo? Ya, Bu. Berarti tugasnya cuman ini, Bu, ya, PT Pratiwi, Bu. Ya, nanti saya panggil kayak tadi, satu orang, ya. Untuk ini, apa namanya, nggak usah diupload di forum dulu. Untuk menerangkan kayak tadi, Mbak Cherry tadi. Ya, Clarissa tadi ya. Iya, Bu.
Terus kita lanjut ke materi berikutnya. Anda baca dulu ya. Iya, Bu. Di PowerPoint itu ya, sudah saya kasih sama disandingkan dengan soft file buku yang sudah pernah saya share karena materinya kurang lebih sama. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini Silakan. soalnya yang PT Pratiwi ini, Bu. Ya, betul. Kan tadi saya kasih contoh, tanggal 2 saja. Anda melanjutkan seterusnya sampai tanggal 30. Oh, gitu. Paham ya? Iya, Bu. Ya, oke. Dikerjakan, dikumpulkan atau bagaimana, Bu? Nggak usah dicoba dulu, nanti saya panggil kayak tadi semua sudah harus ready menerangkan. Yang kayak tadi loh, Mas. Oh, iya, Bu. Makanya saya tadi bilang, nggak usah dikumpulkan dulu di forum diskusi. Ya. Anda coba ngerjakan dulu. Nanti hari Selasa, kalau nggak ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Kita review kayak tadi. Tapi kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke materi berikutnya, karena ini masih banyak. Yang saya tadi bilang, Ya, Bu. gabungan kantor pusat dan kantor cabang itu harus dijadikan satu soalnya. Konsolidasi itu namanya, ya. Oh, iya, iya, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa lagi mau bertanya? Makanya semua materi kan sudah saya kasih di awal. Tolong dibaca, pahami semampunya. Nanti kalau enggak paham, silakan ketika kita Zoom dengan waktu yang terbatas ini Anda menanyakan. Ya kuliah nyalakno HP atau laptop terus ditinggal tok, ya. Iya, Bu. Ya, Itu Bu. ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah absen semua ya? Sudah 1 jam soalnya, habisin 1 Sudah, jam. Bu. Sudah, Bu. absen. Ya. Mungkin itu dulu Mas Reza. Kita ketemu hari Selasa jam 7 ya. Sekarang maghribnya jam 6 kurang soalnya ya. Iya, Sholat Bu. dulu mungkin ada yang bekerja. Ya, Bu. Biar nggak kesusu. Jam 6 kesusu soalnya. Iya, Bu, siap. Jam 19. Belum siap, baru pulang, hujan, basah, becek dan sebagainya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih materi hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Karena maghribnya sudah 5:30 lebih sekarang. Kalau dulu kan 5:30 kurang. Iya, Bu. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Tolong minggu depan saya minta semuanya dibuka videonya. Saya ini masih mending loh Mas ya, Mbak. Nggak mewajibkan Anda membuka video. Di dosen yang lain itu kalau Zoom atau Meet harus wajib membuka video, kalau nggak di absen. Ya. Iya, Bu. Oh, jadi nyala marah ditinggal, Rek. Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Bu. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak. Ya, semuanya semoga sehat. Semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Sekali pakai masker, cuci tangan ya. Oke, Bu. Nah, oke. Terima kasih. Mas nanti dikirim ke saya ya, seperti biasa by email. Siap. Siap, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.